Perkenalkan, nama saya Rahmania Majarif, NPM 033021111087, semester 3 kelas C. Tujuan dari pembuatan video pembelajaran kali ini untuk memenuhi tugas UAS Profesi Kependidikan yang diampu oleh dosen Anwar Merasabesi SPD GR MPD. Teman-teman, simak video berikut ini. 4 kompetensi guru. 1 kompetensi pedagogik, 2 kompetensi kepribadian, 3 kompetensi sosial, 4 kompetensi profesional. 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Terdapat 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang wajib dikuasai. Di antaranya 1. Mengenal karakteristik peserta didik. Untuk mengenal karakteristik peserta didik, guru diharapkan mampu menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada setiap peserta didik. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, fisik, dan lain-lain. 2. Teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus mampu menjelaskan teori pelajaran dengan jelas terhadap siswa dengan menerapkan pendekatan, strategi, teknik, dan metode kreatif yang mampu membuat siswa ini mudah untuk memahami pelajaran. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Mengembangkan kurikulum mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan fleksibilitas. 4. Pembelajaran yang mendidikan. Guru tidak hanya mampu menyampaikan materi pelajaran, namun juga melakukan pendampingan. Materi pelajaran dan sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. 5. Mengembangkan potensi peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Guru harus mampu menganalisis perbedaan tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, supaya setiap peserta didik bisa mengaktualisasikan potensinya. 6. Cara berkomunikasi. Guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pembelajaran. Guru juga harus berkomunikasi dengan santun dan penuh empati kepada peserta didik. Yang terakhir, penilaian dan evaluasi pembelajaran. Penilaian pembelajaran tidak hanya untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga mengukur proses belajar. Sedangkan evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran juga harus dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar sudah berjalan dengan baik, berada pada jalur yang tepat, dan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan jika ada hal yang perlu diperbaiki. 2. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian guru berkaitan dengan karakter personal. Indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru antara lain: yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Seorang guru harus memiliki sikap sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, dan selalu bertindak sesuai dengan norma sosial dan hukum. Yang kedua, menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. Yang ketiga, etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru. Nah, seorang guru, jika kita telah mempunyai sikap yang baik, maka bagaimana seorang guru mampu untuk memberikan keteladanan kepada peserta didiknya? Karena peserta didik mampu untuk bisa melihat seorang guru yang baik dan mampu untuk mencontohkan sikap yang baik. Dan seorang guru harus memiliki etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, karena menjadi seorang guru merupakan salah satu profesi yang mulia. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial meliputi keterampilan dalam berkomunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum.
baik itu dengan siswa, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa hingga masyarakat luas. Indikator dari kompetensi sosial guru dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Bersikap inklusif, objektif, dan tidak mendiskriminasikan siswa karena latar belakangnya, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang, keluarga, maupun agama. 2. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Berkomunikasi dengan efektif dengan menggunakan bahasa yang santun dan menunjukkan empati pada sekelilingnya. Berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan, memiliki kemampuan beradaptasi saat menjalankan tugas sebagai guru dalam keberagaman lingkungan yang terdiri dari bermacam-macam ciri sosial budaya. Nah, di mana pada keterampilan sosial ini guru harus mampu menunjukkan keterampilan dalam beradaptasi di lingkungan sekitar, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah, guru mempunyai sikap dan sifat yang inklusif yang tidak membeda-bedakan antara satu sama yang lain. 4. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki guru supaya tugas-tugas guru bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilan ini berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Adapun indikator kompetensi profesional guru antara lain, yang pertama, penguasaan materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Artinya, guru harus menguasai yang pertama adalah standar kompetensi pelajaran, kompetensi dasar pelajaran, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Bagaimana guru mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas yang mendalam bagi peserta didik. Yang kedua, mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif. Mampu untuk bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara kontinu, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran.